Perkembangan prenatal bayi dan balita. Teori dan tahap perkembangan menurut Erikson. Latar belakang. Erikson berusaha menemukan perkembangan psikososial ego melalui berbagai organisasi sosial dalam kelompok atau kebudayaan tertentu. Ia mencoba meletakkan hubungan antara gejala psikis, edukatif, dan gejala budaya masyarakat. Dalam penelitiannya, Erikson membuktikan bahwa masyarakat atau budaya melalui kebiasaan mengasuh anak, struktur keluarga tertentu, kelompok sosial maupun susunan institusional membantu perkembangan anak dalam berbagai macam daya ego yang diperlukan untuk menerima berbagai peran serta tanggung jawab sosial. Perbedaan teori Erikson dengan teori Freud. 1. Psikoseksual Freud berdasarkan pendekatan perkembangan afektif, irasional, dan naluriah manusia, sedangkan Erikson menciptakan pendekatan psikososial dari hasil penelitiannya terhadap psikoanalisis Freud yang diperluas. 2. Menurut Erikson, ego atau aspek psikologis adalah struktur kepribadian manusia yang relatif otonom, berkembang secara sosial, dan adaptif sehingga berkembang manusia. Adapun Freud berpendapat bahwa ID menjadi daya dorong bagi segala perkembangan. 3. Freud mengemukakan gambaran manusia sebagai pribadi yang suram dan pesimistis di mana sikap positif hanya sebagai penyamaran dari dimensi negatif. Tanggapan Erikson adalah ia melihat gambaran manusia sebagai pribadi yang optimis dan menggairahkan. 4. Solusi yang ditawarkan Freud dalam memecahkan masalah ialah mengembalikan fenomena psikis kepada trauma awal yang terjadi pada masa lampau yang dialami seseorang pada masa anak, sedangkan pemikiran Erikson mengarah pada masa depan serta daya-daya penyembuhan yang sedang berpengaruh dalam setiap manusia. 5. Freud memfokuskan teorinya berdasarkan daya-daya naluri infrapsikis yang berada di dalam diri setiap orang. Erikson berpendapat bahwa perspektif psikososial yang memperhitungkan faktor ekstern menjadi aspek penting yang ikut menentukan perkembangan dan pembentukan identitas seseorang. 6. Berkaitan dengan pengujian teori, Erikson adalah psikoanalisis anak pria yang pertama di mana teorinya teruji melalui kontak langsung dengan anak-anak khususnya lewat permainan. Sedangkan Freud tidak pernah secara langsung dan sistematis menangani atau mengobati anak kecil sehingga teorinya lebih berdasarkan data empiris yang diperoleh sendiri. Persamaan teori Freud dan Erikson. 1. Sebagaimana Freud, Erikson melihat realitas serta urutan semua tahap dalam perkembangan setiap individu sebagai hal yang tidak berubah karena sudah ditentukan sebelumnya. 2. Erikson juga mengakui adanya struktur kepribadian triganda manusia yang terdiri dari 3 komponen, yaitu ID, ego, dan superego. Pengakuan terhadap akar dan dasar seksual serta biologis sebagai kecenderungan motivasional dan kepribadian selanjutnya. 3. Menyetujui bahwa rencana dasar kepribadian manusia ditandai oleh berbagai hal, tetap seperti konflik traumatis yang mungkin berhubungan dengan menyusui anak, pembuangan air seni atau feses, penegasan diri valis pada anak laki-laki maupun sifat mudah menerima pada anak perempuan. Tahap-tahap perkembangan psikoseksual menurut Erikson. 1. Tahap 1, usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, Erikson menyebut tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan. Anak-anak belajar percaya atau tidak percaya pengasuh mereka. Perawatan yang diberikan orang dewasa menentukan apakah anak-anak mengembangkan rasa percaya di dunia di sekitar mereka. Anak-anak tidak menerima perawatan yang memadai dan dapat diandalkan dapat mengembangkan rasa ketidakpercayaan orang lain dan dunia.
Tahap 2, usia 2-3 tahun. Menurut Erikson, tahap ini dinamai otonom versus rasa malu dan tahap keraguan. Anak-anak mengembangkan swasembada dengan mengendalikan kegiatan seperti makan, pelatihan toilet, dan berbicara. Mereka yang berhasil pada tahap ini mengembangkan rasa kemandirian, sementara mereka yang berjuang akan dibiarkan meragukan diri mereka sendiri. Tahap 3. Tahap usia 3-6 tahun. Erikson menyebutnya tahap inisiatif dan rasa bersalah. Anak-anak mulai mengambil kendali atas lingkungan mereka. Mereka yang berhasil pada tahap ini mengembangkan rasa tujuan, sementara mereka yang berjuang dibiarkan dengan perasaan bersalah. Tahap 4. Usia 6-12 tahun. Erikson menyebut ini sebagai industri versus inferiority stage. Anak-anak mengembangkan rasa kompetensi dengan menguasai keterampilan baru. Anak-anak yang berhasil pada tahap ini mengembangkan kebanggaan atas prestasi mereka, sementara mereka yang berjuang mungkin merasa tidak kompeten. Tahap 5. Usia 12-20 tahun. Erikson menyebut titik ini dalam perkembangan psikososial sebagai tahap identitas versus peran kebingungan. Anak-anak mengembangkan identitas pribadi dan rasa diri. Remaja mengeksplorasi berbagai peran, sikap, dan identitas saat mereka mengembangkan rasa diri. Mereka yang menerima dukungan dan dorongan akan muncul dengan rasa yang kuat tentang siapa mereka dan apa yang ingin mereka capai. Mereka yang berjuang untuk menempa identitas yang kuat akan tetap bingung tentang siapa mereka dan apa yang ingin mereka lakukan dengan hidup mereka. Tahap 6. Usia 20-40 tahun. Pada tahap ini, kekuatan dasar yang dibutuhkan ialah kasih, karena muncul konflik antara keintiman atau keakraban versus keterasingan atau kesendirian. Agen sosial pada tahap ini ialah kekasih. Suami atau istri termasuk juga sahabat yang dapat membangun suatu bentuk persahabatan sehingga tercipta rasa cinta dan kebersamaan. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka muncullah perasaan kesepian, kesendirian, dan tidak berharga. Tahap 7. Usia 40-65 tahun. Seseorang telah menjadi dewasa pada tahap ini sehingga diperhadapkan kepada tugas utama untuk menjadi produktif dalam bidang pekerjaannya serta tuntutan untuk berhasil mendidik keluarga serta melatih generasi penerus. Konflik pada tahap ini ialah generativitas versus stagnasi. Sehingga kekuatan dasar yang penting untuk ditumbuhkan ialah kepedulian. Kegagalan pada masa ini menyebabkan stagnasi atau keterhambatan perkembangan. Tahap 8. Usia 65 sampai kematian. Pribadi yang sudah memasuki usia lanjut mulai mengalami penurunan fungsi-fungsi kesehatan. Begitu juga pengalaman masa lalu, baik keberhasilan atau kegagalan menjadi perhatiannya, sehingga kebutuhannya adalah untuk dihargai. Konflik utama pada tahap ini ialah integritas ego versus keputusan dengan kekuatan utama yang perlu dibentuk ialah pemunculan hikmah atau kebijaksanaan. Fungsi pengalaman hidup terutama yang bersifat sosial memberi makna tentang kehidupan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.